Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Baik, kelas 5 dan kelas 4 ada yang tidak hadir nggak? Ada semua. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa nak? Baik, coba pimpin doanya nak sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang untuk kelas 4 yaitu jenis-jenis sumber daya alam. Kemudian untuk kelas 5 nanti dampak dari peristiwa suatu alam. Baik, Bapak akan jelaskan dulu satu persatu ya. Yang pertama untuk kelas 4 ya. Jenis-jenis sumber daya alam ini ada berbagai macam nak. Ya, pada berbagai macam. Yang pertama di sini ada sumber daya alam hayati. Nah, coba kalian buka buku kalian masing-masing. Nah, sumber daya alam hayati. Nah, di sini ada dua macam nah, sumber daya alam nabati, kemudian sumber daya alam hewani. Nah, sumber daya nabati ini ada merupakan kekayaan alam yang berasal dari tumbuhan seperti hutan tropis dan hutan musim. Nah, itu nah ya, itu sumber daya alam nabati. Kemudian yang kedua sumber daya alam hewani. Nah, sumber daya alam hewani ini tersebar dalam 3 wilayah nah, di Indonesia, yaitu bagian barat, tengah, dan timur. Ragam hewan di Indonesia bagian barat mengikuti Asia. Nah, sedangkan bagian timur mengikuti ragam hewan daerah Australia. Nah, ciri khas keragaman hewan yang asli Indonesia dapat ditemukan di daerah Indonesia bagian tengah, nah, seperti Komodo dan Anoa. Nah, coba kalian perhatikan di buku kalian halaman 60, nah, halaman 60 ya ini. Coba kalian perhatikan. Nah, kemudian yang kedua sumber daya alam non-hayati. Nah, sumber daya alam non-hayati ini merupakan sumber daya alam selain makhluk hidup seperti barang tambang, diantaranya barang batu bara, emas, dan timah. Nah, itu nak sumber daya alam non-hayati. Nah, kemudian untuk kelas 5 coba kalian perhatikan ya peristiwa alam yang pernah terjadi di lingkungan kalian. Nah, lihat di buku kalian, nah, di sana ada dampak dari peristiwa alam ya. Nah, coba kalian amati nah, di sekeliling kita apa saja peristiwa alam yang kalian ketahui nah. Nah, itu ya. Peristiwa alam ini tentunya ada berbagai macam nah. Ya, Bapak contohkan salah satunya seperti banjir, kemudian gempa bumi. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, baik. Untuk pembelajaran kita hari ini ada yang perlu ditanyakan? Nah, semuanya mengerti ya? Ya, pintar semua Bapak ya. Baik. Untuk kelas 4 ini Bapak akan memberikan tugas nah. Coba nanti kalian ini kalian sebutkan contoh sumber daya alam lainnya yang bisa kita gunakan. Nah, ikan bisa kita manfaatkan. Nah, sumber daya alam di sini nanti kalian amati ya di sekeliling kalian. Kemudian tulislah dampak dari sumber daya alam ini ya. Nah, itu. Kemudian nanti untuk kelas 5, coba kalian berikan contohnya nah. Dampak peristiwa alam yang ada di negara lain atau negara tetangga ya nah, yang kalian ketahui. Coba kalian tulis contoh-contohnya. Nah, dan bagaimana cara menanggulangi bencana alam yang ada di sekitar kita. Nah, itu ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya?
pintar anak bapak ya. Baik, sampai di sini kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini untuk kelas 4 yaitu mengetahui sumber daya alam itu sendiri, kemudian manfaatnya ya, manfaat yang harus kita dapatkan dari sumber daya alam ini. Kemudian untuk kelas 5 tujuannya untuk mengetahui berbagai macam peristiwa alam yang ada di sekitar kita. Nah, baik, sampai di sini kita cukup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelasnya coba pimpin dulu doanya. Bapak hari pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.